Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini. Kita lihat bagaimana rupiah pada pagi hari ini. Rupiah sayang sekali melemah di 14.367. Sepertinya juga rupiah terdepresiasi akibat melemahnya dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lain di tengah ekspektasi pengetatan Federal Reserve yang agresif. Sebelumnya, kalau kita bicara dengan indeks dolar Amerika Serikat sempat menembus 100 poin lantaran imbal dari hasil Treasury ASS 10 tahun naik yang ke level tertinggi sejak Desember 2018 di dekat 3% dan saat ini sudah kembali turun. Nah, sejumlah analis menilai kalender ekonomi yang sepi diprediksi membuat dolar Amerika berserikat atau bergerak datar dan ini pasti berpengaruh terhadap rupiah. Terbukti rupiah melemah pada pagi hari ini. Karena tidak banyak data ekonomi yang dirilis, rupiah boleh jadi bisa ditopang oleh surplus APBN dan diharapkan nanti pada penutupan akan kembali menguat. Per Maret 2022, realisasi APBN tercatat surplus sebanyak 10,3 triliun rupiah. Namun kondisi geopolitik masih jadi kekhawatiran utama pasar finansial. Lalu kita lihat bagaimana pembukaan IHSG pada pagi hari ini. IHSG terkoreksi 0,17% di level 7.263. Nah, ini pergerakan akhir ini memang minim sentimen dari data ekonomi seperti saya tadi katakan. Di sisi lain, pergerakan juga masih akan didorong oleh rilis kinerja dan pembagian dividen. Katalis pendorong IHSG hari ini adalah aksi beli investor asing terhadap saham-saham sektor perbankan yang terlihat masih deras. Adapun aksi beli bersih juga akan diharapkan menopang IHSG meskipun tadi dibuka melemah. Dan diharapkan IHSG nanti ditutup pada zona hijau pada siang nanti hingga sore nanti. IHSG juga diperkirakan melanjutkan penguatan oleh sejumlah analis. Diprediksi IHSG akan memiliki level support di 7.249 hingga 7.222. Sementara level resistennya di 7.298 hingga 7.320. Ya, kita lihat bagaimana pembukaan bursa Asia pada pagi hari ini. Bursa Asia sepertinya melemah, Hang Seng, Nikkei, Kospi, dan yang hanya menguat Shanghai Composite. Kenapa bisa begitu ya? Ini merupakan hal yang menarik karena jatuh perdagangan Jumat 2024 pagi ini bursa Asia memang semua cenderung memerah karena investor masih mengamati reaksi pasar terhadap pernyataan dari Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell yang sebelumnya Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih agresif oleh Bank Sentral karena berupaya menurunkan inflasi. Harga minyak lebih tinggi pada hari ini di jam perdagangan Asia dengan harga minyak mentah Brent naik 0,32% menjadi 108,68 dolar per barrel. Minyak mentah West Texas Intermediate naik 0,29% menjadi 104,09 dolar per barrel dan indeks Nikkei tetap memimpin kerugian di antara pasar utama regional dengan turun 1,71 bahkan sekarang 1,97 karena saham-saham SoftBank turun lebih dari 2%. Kemudian beberapa hal yang kita lihat juga Kospi dan juga Shanghai Composite dan juga Hang Seng sepertinya hanya Shanghai Composite yang menguat pada pagi hari ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana penutupan bursa Eropa pada Kamis sore waktu Eropa. Saham Eropa kita lihat ditutup lebih tinggi pada hari Kamis seiring para investor mengamati serangkaian pendapatan perusahaan baru dan mengawasi perkembangan perang antara Rusia dan Ukraina. Indeks Stock 800 Pan Eropa ditutup naik 0,4% dengan sektor industri naik 1,9% untuk memimpin kenaikan karena sebagian besar sektor dan bursa berakhir di wilayah positif. Penghasilan adalah pendorong besar pergerakan harga saham individu pada hari Kamis. Perusahaan jasa pertambangan Finlandia, Metso Outotec adalah yang berkinerja terbaik Kamis kemarin, naik lebih dari 11% setelah melaporkan pesanan kuartal pertama yang kuat. Saham AkzoNobel naik hampir 7% setelah pembuat cat dan pelapis Belanda itu melaporkan pendapatan kuartal yang lebih kuat dari perkiraan. Dan kita lihat bagaimana penutupan bursa Amerika pada Kamis petang waktu Amerika Serikat. Semua memerah baik itu Dow Jones, S&P, Nasdaq Composite, dan NYSE Composite. Bursa Amerika Serikat memang melemah pada perdagangan kemarin setelah aksi jual obligasi Treasury AS berlanjut saat pelaku pasar bersiap untuk kemungkinan pengentasan kebijakan lebih agresif lagi-lagi oleh Federal Reserve. Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan kemungkinan suku bunga naik 50 basis poin akan dipertimbangkan pada pertemuan bulan Mei mendatang. Saham emiten maskapai menguat karena American Airlines Group mengatakan penerbangan komersial dan internasional akan kembali dan memproyeksikan laba pada kuartal kedua. United Airlines Holdings Inc. melonjak 9,3% setelah memperkirakan akan berbalik laba pada tahun ini. Meskipun ini baru awal musim laporan kinerja emiten Amerika Serikat,
Sejauh ini tanda-tandanya mengembirakan. Dari 87 emiten indeks S&P 500 yang merilis laporan keuangan, sekitar 80% diantaranya melampaui proyeksi analis. Nah, sementara itu klaim pengangguran AS mereda pekan lalu ke tingkat konsisten dengan pasar tenaga kerja yang sangat ketat dan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan klaim pengangguran awal turun 2.000 menjadi 184.000 dalam pekan yang berakhir 18 April.